Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Selamat berjumpa kembali dengan pembelajaran IPA ya. Anak-anakku sekalian yang ibu banggakan dan ibu cintai ya. Anak-anak ibu yang soleh dan solehah. Mudah-mudahan ya kalian semua dalam keadaan sehat ya. Begitu juga ibu. Baik. Nah, untuk tugas yang ketiga di pembelajaran IPA ya, kita masuk ke bab 2 ya, yaitu tentang klasifikasi makhluk hidup. Kalian pengerjaannya ya, kita akan melakukan pekerjaan halaman 37, bisa dilihat oleh kalian tabel 2.2 nama dan ciri-ciri benda. Di sini kalian akan mengerjakan dengan cara mengamati benda seperti tas, ban mobil, bola, pesawat helikopter, tumbuhan, orang utan, dan burung. Nah, di sini untuk pengerjaannya bagaimana? Perhatikan Nah, ada kolom yang ciri-ciri ya, ada bergerak, tumbuh dan berkembang, bernapas, berkembang biak, memerlukan nutrisi, peka terhadap rangsang atau iritabilitas. Baik, cara pengerjaannya mudah sekali. Kalian perhatikan atau amati tas. Yang pertama, tas itu lihat apakah yang dilihat oleh kalian. Tas itu bisa bergerak. Apa itu bergerak? Bergerak itu ya sesuatu yang bisa melakukan perubahan ya. Bergerak itu sesuatu yang bisa melakukan perubahan. Contoh, kalian bisa berubah ya dari satu tempat ke tempat lain dengan cara misalnya baik itu berjalan, berlari, berenang ya, atau menggerakkan tangan. Nah, itu yang dikatakan bergerak. Seandainya tas itu bergerak ya, kolom tas untuk bergerak kalian kasih contreng. Apabila oh tidak Bu, tidak bergerak, berarti dikasihnya cakra. Begitu ya. Lanjutkan. Tas itu tumbuh dan berkembang tidak? Ya. Tumbuh itu maksudnya bertambah tinggi tidak? Ya. Berkembang di sini yang contohnya berkembang misalnya kalian ya, tumbuh dan berkembang itu asalnya kalian kan bayi yang tingginya itu misalnya 50 cm. Kemudian setelah beberapa bulan, berapa tahun gitu ya, bertambah jadi sekian meter, jadi sekian senti, misalnya jadi 80 cm ya, atau jadi 1 meter. Nah, kemudian berkembang, yang tadinya tidak bisa bicara jadi bisa bicara, tadinya tidak bisa berjalan jadi bisa berjalan. Nah, itu berarti menunjukkan bahwa kita sudah melakukan tumbuh dan berkembang. Nah, sekarang dengan tas, tumbuh dan berkembang tidak, sama seperti tadi di kolomnya. Nah, apabila itu betul tumbuh dan berkembang, kasih checklist. Apabila tidak ya, tidak tumbuh dan tidak berkembang, kasih lagi cakra ya. Lanjut, apakah tas bernapas ya? Bernapas Bu, checklist. Oh tidak Bu, berarti di cakra. Kemudian tas itu berkembang biak tidak? Maksudnya di sini tas itu beranak atau tidak, bertambah banyak atau tidak. Yang tadinya saya punya tas satu, jadi besoknya tambah atau bulan berikutnya, tapi bukan bertambah dari membeli, bukan. Tas itu bisa punya anak, punya keturunan. Nah, itu berarti contohnya itu adalah berkembang biak. Oh, berkembang biak Bu, checklist. Tidak Bu, cakra. Lanjutkan, apakah tas memerlukan nutrisi? Apa itu nutrisi? Nutrisi itu makanan, minuman ya, asupan yang masuk ke dalam tubuh. Apakah tas memerlukan itu? Tidak, cakra. Iya, checklist. Peka terhadap rangsang, kolom terakhir ya. Peka terhadap rangsang itu maksudnya ya, contoh, dengan contoh saja, misalnya kalian ibu cubit, kalian bergerak ya, kalian melakukan respon gitu ya, jadi au, atau misalnya aduh ya, atau kalian panggil oleh ibu, hai, kalian menoleh, berarti itu peka terhadap rangsang ya. Nah, itu contoh-contohnya dari yang kalian amati ya.
dan kalian amati. Di sini bagaimana reaksi, maksudnya kalau peka terhadap rangsang itu bagaimana reaksi ketika diadakan aksi, ya, ada dengan sentuhan atau dengan panggilan, ya. Nah, begitu juga untuk pengerjaan yang ke benda yang lain. Kalau sudah selesai tas, bergerak, tumbuh berkembang, bernapas, berkembang biak, memerlukan nutrisi, peka terhadap rangsang, lanjutkan dengan benda berikutnya yaitu ban mobil. Sama seperti terhadap tas, bergerak tidak, tumbuh dan berkembang tidak, bernapas tidak, berkembang biak tidak, memerlukan nutrisi tidak, peka terhadap rangsang tidak ban mobil. Selanjutnya sampai kepada burung, ya. Sudah ban mobil, bola, kemudian setelah itu pesawat helikopter, tumbuhan, orang utan, dan terakhir adalah burung, ya. Nah, kalau sudah selesai, ya, mengerjakan itu dengan membubuhkan checklist dan silang, ya, cakra, tanda silang atau cakra, lanjutkan kalian ke tugas yang nomor 2, 3, dan 4 di halaman yang tadi, yaitu halaman 37, ya. Nomor 2, dari hasil pengamatanmu, adakah benda-benda yang mempunyai ciri yang sama? Aya teu anu gaduh ciri nate sami, misalnya tas bergerak, ban mobil bergerak, bola bergerak misalnya. Berarti sama-sama bergerak. Nah, jawaban untuk nomor 2, ya, dari pengamatanmu, adakah benda-benda yang mempunyai ciri yang sama? Misalnya ada. Apa saja bendanya? Misalnya tas, ban mobil, dan bola sama-sama bergerak. Misalnya ini contoh. Atau sama-sama tidak bergerak, atau sama-sama tumbuh dan berkembang, sama-sama tidak tumbuh dan berkembang, dan selanjutnya. Selesai. Nomor 3 sekarang. Bandingkan hasilnya dengan pengamatan kelompok lain, ya. Nah, untuk membandingkan, maksudnya di sini dengan kelompok lain, dengan yang lain sajalah di rumah, tanya kepada, ada yang bisa ditanya, misalnya ibu, bapak, adik, kakak, tanya, "Kak, menurut kakak tas bergerak tidak?" Katanya, misalnya kata kakak bergerak. Oh, kata kakak bergerak. Nah, di sini setelah kalian bandingkan bagaimana hasil pengamatan kalian sendiri dengan hasil orang lain. Dibandingkan sama tidak pengamatannya. Kalau tidak sama, kalian tulis ada yang tidak sama, yaitu misalnya helikopter. Pesawat helikopter menurut saya bergerak, kalau menurut bapak atau ibu atau siapa tidak bergerak. Boleh. Sekarang nomor 4, tulis kesimpulan dari hasil pengamatanmu pada kertas, bukan pada buku tugas, karena ibu menyuruhnya pada lembar kertas, lembar kerja, ya. Nah, pada lembar kerja kalian tulis kesimpulan dari hasil tugas ini, ya. Contohnya misalnya kesimpulannya bahwa benda yang memiliki ciri-ciri yang bergerak, tumbuh berkembang, bernapas, berkembang biak, memerlukan nutrisi, peka terhadap rangsang, itu apa saja, kenapa bergerak, kenapa memiliki ciri itu, dan kenapa tidak bergerak, tidak tumbuh dan berkembang, dan sebagainya. Kesimpulan silahkan kalian simpulkan sendiri. Kalau sudah selesai boleh dipoto, disampaikan pada ibu, atau kata ibu boleh disimpan dulu di rumah. Nanti kalau sudah ada 2 atau 3 tugas, silahkan kumpulkan ke sekolah. Bisa dikumpulkan langsung ke ibu neneng, atau bisa dikumpulkan juga ke ibu langsung, ya. Dan dikumpulkan, jangan disimpan lalu kalian pulang, ya. Tunggu ketemu ibu atau ketemu ibu neneng. Kalian nanti oleh ibu atau oleh ibu neneng dikasih bintang tugasnya, dikasih tanggal, paraf, dan bawa kembali pulang ke rumah. Simpan baik-baik supaya nanti setelah 1 semester bisa dijilid tugas-tugas tersebut. Terima kasih, selamat bekerja. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.